الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Uswatun Hasanah yang insyaallah sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa setiap kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba. Perlombaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fastabiqul khairat. Menggunakan kata khair. Jadi perlombaan kebaikan itu harus diupayakan. Fastabiqul khairat. Pada kesempatan pagi hari ini merupakan salah satu fastabiqul khairat kita. Kenapa? Kita tahu bahwa bangun di pagi hari itu bagi orang-orang tertentu bukan perkara yang mudah. Gitu, Pak. Bukan perkara yang mudah. Terbukti di mana-mana sama kan itu ya. Bangun di pagi hari itu bukan perkara yang mudah. Oleh karenanya pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan tepatnya dalam surat 7 ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama kasiro, kata Allah. Aku menyediakan satu tempat yang tidak mengenakan, yaitu Jahannam. Jahannam itu adalah satu tempat yang tidak mengenakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, li jahannama kasiro. Dan banyak sekali yang menempati tempat yang gak enak itu. Kan tidak heran Pak ya, kok ada orang memilih tempat yang gak enak gitu. Kasiro loh bahasanya kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kata Allah Subhanahu wa taala orang menempati tempat yang gak enak. Di mana-mana kan orang mencari tempat yang enak. Bahasanya apa kalau yang tempat enak tuh? PW. Posisi enak itu ya. Jadi Bapak aja duduk di sini itu kan cari yang PW, Pak ya. Posisi enak. Posisi enak ya. Posisi yang enak itu beda-beda setiap orang gitu, Pak ya. Ada yang merasa enak itu kalau nyender. Ada yang merasa enak itu kalau nyender. Ada juga yang merasa kalau nyender itu nggak enak, Pak. Kenapa? Bahaya. Bahayanya apa? Nah itu, karena orang kalau udah nyender itu apa? Allazi waswisu fi sudurin nas. Nah gitu. Ada yang berbisik-bisik di telinga tuh. Nyender itu paling nikmat, apalagi bari perem cina. Nah begitu biasanya itu. Makanya nggak heran setiap sholat Jumat, wah ini tempat nyender itu jadi favorit Pak. Kalau sholat Jumat itu tempat nyender favorit. Bayangkan di tengah masih kosong, justru di belakang mau udah penuh. Karena itu PW Pak ya, tempat yang menyenangkan gitu. Nah, bisa kita bayangkan kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia itu memilih tempat yang tidak mengenakan.
Li jahannam kasiro. Jahannam itu adalah tempat yang tidak mengenakan. Siapa manusia yang menempati tempat yang tidak mengenakan? Allah menyebutkan dari bangsa jin dan juga manusia. Minal jinni wal insi. Banyak yang menempati tempat yang tidak mengenakan ini dari bangsa jin dan manusia. Kita nggak perlu membahas tentang jin, Pak, ya. Waktu saya ke warung itu ada yang sempat nanya, Pak, rupanya ini jadi diskusi dia tuh. Jadi dia diskusi ada 1 jam katanya, Pak, masalah jin, Pak. Diskusi masalah jin. Sampai ujung-ujungnya, Pak Ustadz, nah kebetulan ada Pak Ustadz nih. Boleh nggak saya nanya? Nanya apa itu? Boleh nggak nikah dengan jin katanya? Ayo. Boleh nggak saya nikah dengan jin? Aneh, Pak, manusia gitu. Saya tanya, kenapa pengen nikah sama jin? Sebab kalau nikah lagi sama manusia kan ramai yang di rumah katanya. Saya pengen nikah sama jin. Masya Allah, sampai ada yang kepikiran begitu, Pak. Saya tanya, jin itu bahasa Arab, Pak? Bahasa Arab. Tahu artinya apa jin itu? Nggak tahu. Jin itu artinya poek. Apa, Pak, poek teh? Gelap. Oh gitu ya, iya. Terus kalau nikah sama jin, ya poek, itu gelap. Sesuatu yang tidak nampak. Makanya di dalam satu hadis sahih Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang mengaku bertemu dengan jin, kazibta, sesungguhnya itu dusta, kata Rasulullah. Gak ada itu yang bertemu dengan jin itu dusta. Dan gelap, apa yang dilihat coba? Gelap, sesuatu yang tidak nampak. Oh, buktinya banyak yang mengaku bertemu dengan jin kan gitu. Itu bohong, kata Rasulullah. Dusta. Loh, ngelihat wujudnya ada kayak pocong katanya. Wujudnya seperti ini, seperti itu. Nah, itu bukan wujud asli. Itu bukan wujud asli. Kenapa? Rasulullah sendiri pernah mengatakan bahwa jin itu dia bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginannya. Jin itu bisa berubah menjadi sebuah bola. Makanya tiba-tiba ada anak-anak nangis, Pak. Lagi main bola, nangis. Kenapa? Oh, bolanya direbut sama jin, Pak. Apa? Jadi bolanya itu sebenarnya jin itu dia. Itu Rasulullah sempat menyebutkan begitu. Kenapa? Dia bisa menjelma berbagai macam bentuk itu jin. Nah, kita tidak akan kupas, apalagi sudah jelas, Pak, ya. Jin itu makhluk halus, Pak, ya. Jin itu makhluk halus, kita makhluk kasar. Ya, lawannya halus berarti kan kasar. Maksudnya kita makhluk yang berwujud, kan gitu, Pak, ya. Jin itu makhluk yang tidak berwujud, ya gelap aja seperti itu. Nah, yang kita akan bahas adalah tentang manusia, diri kita. Kenapa sampai ada orang memilih tempat yang tidak mengenakan? Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia sudah dikasih hati, dikasih rasa. Yang namanya rasa ini pasti milihnya sesuatu yang enak. Tapi kata Allah sayang, la yafqahuna biha. Rasa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak gunakan, kata Allah. Dia tidak menggunakan rasa di situ. Diinterpretasikan oleh sebagian mufassir itu maksudnya apa? Dia tidak mau menggunakan, tidak mau memahami rasa yang harusnya digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Itu yang dimaksud. Jadi memahami ayat-ayat Allah. Iyalah, informasi dari mana yang kita dapat, Pak, kalau bukan dari ayat-ayat Allah, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Semua manusia itu dapat informasi dari dua hal itu, Pak. Nggak ada yang di luar dari itu, nggak ada. Informasinya dari dua hal tadi, ayat yang tersurat maupun yang tersirat. Yang tersurat adalah Al-Quranul Karim.
Kalau umat yang terdahulu belum ada Al-Quran, berarti Alkitab, Taurat, Zabur, dan Injil. Informasinya dari situ. Selain dari itu nggak ada informasi tentang apapun. Nah, karena Allah pencipta. Untuk mengetahui manusia, makanya kan tadi saya baca itu di awal, Pak. Surat apa itu, Pak ya? Surat apa Pak Asepnya? Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Dari mulai ayat berapa tadi ya? Hah? 30 ya? Ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kan gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa iz qala rabbuka lil malaikah, wahai para malaikatku dan juga jin yang lebih dulu aku ciptakan, kata Allah begitu, ketahui olehmu sesungguhnya aku ingin menciptakan khalifatu fil ard, aku ingin menciptakan khalifah. Interpretasi khalifah itu luas sekali, Pak. Ada yang mengatakan khalifah itu adalah pemimpin, kan gitu, Pak ya. Ada yang mengatakan khalifah itu adalah pemakmur. Kalau kita disebutnya khalifatu fil ard, berarti kita harus menjadi pemakmur bumi. Bukan bikin ramai bumi. Kalau bikin ramai bumi salah berarti. Allah menciptakan kita itu menjadi pemakmur. Yang namanya pemakmur sebagaimana halnya pemakmur masjid. Kalau bikin ramai masjid mah gampang. Bikin ramai masjid gampang. Kita menjadi pemakmur masjid. Artinya apa? Kita jaga, kita pelihara, kita hidupkan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Itu pemakmur masjid namanya. Begitu juga ketika kita dijadikan oleh Allah sebagai pemakmur bumi, maka kita jaga, kita pelihara bumi ini, dan kita harus bisa menghidupkan semua agenda yang ada di permukaan bumi ini. Jadi agenda yang ada di permukaan bumi ini, silakan kita explore. Kita explore. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, gimana menurut pendapatmu bahwa aku ingin menciptakan khalifatu fil ard? Jawab malaikat, Pak, mewakili makhluk yang lebih dulu diciptakan itu, qalu, kata para malaikat itu, ataj'alu fiha, wahai Allah, engkau ingin menciptakan makhluk lagi, kan gitu ya, yang kalau lihat unsur-unsur penciptaan makhluk ya, yang dibekali dengan syahwat, maka prediksi malaikat pada waktu itu, yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, ini Pak. Kalau lihat unsur-unsur penciptaan makhluk yang namanya manusia yang dibekali dengan syahwat, kecenderungannya adalah yufsid, merusak, wa yasfikud dima, bertikai, saling bunuh membunuh satu dengan yang lain sehingga bertumpahan darah. Wa yasfikud dimaun, sampai bertumpahan darah, saling berbunuh. Malaikat, Pak, awal mula penciptaan makhluk itu sudah punya prediksi seperti itu. Sehingga ada dua interpretasi di kalangan para mufasir. Mufasir yang pertama menginterpretasikan bahwa Allah pernah menciptakan makhluk yang mirip manusia yang Allah akan ciptakan itu akhirnya dimusnahkan oleh Allah. Kenapa? Karena kerjaannya ngerusak. Gitu. Ngerusak aja kerjaannya manusia itu. Tuh. Kemudian mufasir yang lain itu mengatakan bahwa ya tadi, karena memang kecenderungan syahwat itu adalah merusak, sehingga malaikat berprediksi seperti itu. Nah, itu ada dua interpretasi. Nah, terlepas dari tadi ya, multi interpretasi tadi, malaikat tadi seperti itu kalimatnya. Lantas apa jawab malaikat itu?
wa nahnu nusabbihu bihamdika. Kan gitu ya, disebutkan gitu. Waduh, qasin ulang. Aku wahai malaikat, Allah, ya malaikat itu mengatakan, kami dari semenjak engkau ciptakan sampai saat dan detik ini, kata para malaikat mewakili makhluk yang lain itu, nggak pernah buat kerusakan, nggak pernah buat kerusakan. Makanya kita tidak pernah membaca sejarah ada malaikat ngerusak, Pak. Itu nggak ada itu malaikat ngerusak, itu nggak ada kamusnya, kan gitu. Wayasfikur dima, apalagi saya bertikai, berkelahi, saling membunuh satu dengan yang lain, itu nggak pernah terjadi. Termasuk jin yang pertama kali diciptakan nggak pernah terjadi seperti itu. Sudahlah ya Allah, pendek argumen yang disampaikan oleh malaikat. Sudahlah ya Allah, biar nyaman, tenang, ya kan, nggak usah menciptakan lagi makhluk. Kalau memang ternyata perusak, bahkan saling bertikai, bermusuh-musuhan. Begitu kata para malaikat. Nah, Allah sebagai Khalik, pencipta, dan kita tahu Allah itu khabirum bima ta'malun, gitu. Maha mengetahui, jangankan yang bersifat tangible, yang bersifat intangible pun Allah tahu. Allah paham betul. Nah, dari situlah akhirnya dari situlah akhirnya Allah menyampaikan konsep. Apa konsep yang disampaikan oleh Allah? Qala, kemudian Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, manusia yang saya akan ciptakan ini itu berbeda dengan apa yang kamu prediksikan. Begitu. Berbeda. Kenapa? Ayat 31-nya mengatakan, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Nah, bedanya di situ, Pak. Di mana bedanya? Makhluk yang Allah ciptakan kita ini itu tidak akan merusak, tidak akan saling bunuh, bertikai satu dengan yang lain, karena Allah bekali dengan ilmu. Ilmu, Pak. Orang mana bilangnya itu kudu ngelmu, kudu ngelmu. Nah, di situ. Ya. Ketika tidak memiliki ilmu, sudah. Atau ada juga orang yang belajar, ya kan? Ada juga orang yang belajar mendapatkan ilmu, tapi bukan untuk kemaslahatan, tapi untuk kemudorotan. Contohnya siapa, Pak? Pencuri. Pencuri juga belajar, Pak. Tapi belajar untuk mencuri. Perampok juga belajar sama Pak ya. Belajar untuk merampok. Yang lagi tren sekarang ini KPK banyak menangkap orang koruptor, Pak ya. Koruptor juga sama belajar, mereka belajar gimana caranya supaya bukan nggak korupsi, Pak. Belajar gimana caranya supaya nggak ketangkep, kan gitu. Kadang-kadang manusia di situ, Pak, terlenanya, Pak. Terlenanya di mana? Bahwa KPK itu diberikan otoritas untuk men-searching seluruh para pejabat yang punya wewenang, itu nomor handphonenya itu di-searching sama dia semua, gitu. Disadap, gitu. Dia punya alat itu. KPK yang punya alat itu. Makanya ketika ada pejabat melaporkan kekayaan 1 miliar, baru 1 tahun ternyata udah 10 miliar, di-searching langsung itu, Pak. Terus saja ngeriling itu, Pak, alat muter gitu. Gitu. Itu Masya Allah, sampai seperti itu. Nah, jadi yang informasi itu yang saya dapatkan begitu, Pak. Jadi kasus di Bandung Barat itu, Pak, di-searching oleh KPK.
Malah Cimahi yang kena. Karena yang lagi transaksi di Cimahi. Gitu Pak ceritanya. Di searching, ternyata yang kena Cimahi. Kenapa? Karena yang lagi transaksi Cimahi. Setelah itu lanjutkan lagi searching, terus disadap, kena juga, dan akhirnya kena juga kan gitu. Memang seperti itu. Nah, begitulah keberadaan manusia yang diprediksi oleh para malaikat pada waktu itu, mewakili makhluk yang lebih dulu diciptakan. Tapi Allah punya konsep lain. Nah, disinilah konsep lainnya. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang upgrading takwa. Kenapa setiap kali kita sholat Jumat, khatib wajib hukumnya menyampaikan wasiat Allah. Jadi kalau ada khatib tidak berwasiat atau tidak menyampaikan wasiat dari Allah, apa Pak? Batal Jumatnya. Kalau ada khatib yang tidak menyampaikan wasiat Allah, batal Jumatnya. Nah, cuman memang ada yang memahami tentang wasiat itu secara tekstual. Jadi ada yang menyampaikan wasiat takwa itu secara tadi itu tekstual. Seperti apa? Pernah ada komplain Pak, langsung protes Pak di khutbah Jumat di pesantren. Kebetulan pada waktu itu saya ikut sholat Jumat di situ. Saya tahu yang disampaikan oleh khatib itu pesan takwa, cuman tidak secara tekstual. Itu jamaah berdiri Pak, batal sholat Jumat kita. Ada yang begitu protes Pak. Kenapa? Rupanya dia memahami pesan takwa itu harus secara tekstual. Apa tekstualnya? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Harus secara tekstual seperti itu. Padahal khatib itu membacakan nilai takwa tidak secara tekstual, ya kan? Pesannya melalui bahasa yang dimengerti. Waktu itu kebetulan masjid itu menggunakan bahasa Sunda Pak. Jadi khatibnya itu pakai bahasa Sunda, menyampaikan pesan takwanya pakai bahasa Sunda. Sampai jamaah itu mendengarkan sampai akhir itu nggak ada pesan takwa, batal sholat Jumat kita. Sampai begitu Pak. Padahal ketika dipesankan nilai-nilai takwa itu, ya, itu sudah sah. Tapi ya tadi, karena tidak semua orang itu memahami. Nah, di situ pentingnya belajar di situ, ya kan? Wajib hukumnya menyampaikan pesan takwa. Yang namanya pesan takwa itu tidak harus selalu tekstual. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi dari pelajaran itu saya selalu katakan itu setiap khutbah Pak. Saya selalu katakan itu. Khawatir ada orang yang tadi ya memahaminya tidak selalu harus tekstual. Makanya dengan cara seperti itu, meskipun tidak ada kalimat di awalnya ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih kan gitu. Tidak. Atau dalam bahasa yang lain, yang penting ada kata takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah kan gitu. Atau dalam kalimat yang lain misalnya ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kan ada takwanya Pak gitu ya. Nah, kenapa? Khawatir ada orang yang pokoknya harus mendengar kata takwa weh. Nah, itu. Dan kata takwanya bukan pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Harus bahasa Arab. Nah, itu memang ada orang-orang yang punya pemahaman seperti itu. Nggak bisa disalahkan juga. Nah, itu tadi tergantung dari levelnya, kan gitu ya, tergantung dari level pemahaman. Insya Allah. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang upgrading takwa. Ayat setiap kali sholat Jumat nggak pernah bosan ya. Khotib karena itu adalah wasiat Allah yang wajib hukumnya disampaikan.
yaitu pesan takwa. Bukan hanya sekedar pesan takwa, tapi pesannya apa? Melakukan upgrading. Apa ya? Meningkatkan. Nah ini, jadi harus mengupgrade ya. Oh iya, meningkatkan terus. Kenapa? Ketika kita mencoba untuk berpikir secara realistis, terkadang kita seringkali tidak bersikap adil terhadap diri kita sendiri. Yang kita upgrade handphone, yang di-upgrade elektronik, yang di-upgrade rumah. Tapi jiwa itu tidak pernah di-upgrade. Dan anehnya tidak pernah merasa bersalah. Nah ini, tidak pernah merasa bersalah, dia tidak pernah mengupgrade jiwa. Kenapa? Karena ada yang berpendapat, Pak. Dalam tubuh manusia itu ada dua. Ada jiwa, ada raga. Kan gitu Pak ya? Raga itu apa? Raga itu akan sirna. Raga itu akan sirna. Tua, layu, habis, sirna. Itu raga. Tapi yang namanya jiwa tidak pernah sirna. Jangankan sirna, tua juga tidak jiwa itu, Pak. Jiwa itu nggak pernah tua. Jiwa itu nggak pernah tua. Makanya kemarin itu saya baca di televisi, seorang kakek-kakek usia 75 tahun memperkosa anak 5 tahun, karena jiwanya itu muda, Pak. Sama seperti itu, Masya Allah. Memang itu jiwa. Kenapa sampai memperlakukan seperti itu? Tadi, ya, karena jiwa itu tidak akan pernah tua. Itu kalau tidak dijaga, dipelihara, dia akan liar. Sehingga kita tahu sendiri, syahwat itu adanya di jiwa kita. Syahwat itu adanya di jiwa kita. Nah, makanya dimanapun kita berada, apapun status sosial kita, ketika kita berhadapan dengan masalah, ya, jadi rujukan untuk menyelesaikan masalahnya itu harus syir'atan wa minhajan. Syir'atan wa minhajan itu adalah Al-Quran dan hadis. Tapi umumnya manusia itu ketika ada masalah, dimanapun masalahnya dan apapun status sosial mereka, ketika ada masalah, yang jadi rujukan untuk menyelesaikan masalah itu seringkali apa? Syahwat, bukannya syariat. Sama yang terjadi di rumah tangga juga begitu, Pak. Sama yang terjadi di rumah tangga begitu. Ketika kita menyelesaikan persoalan-persoalan dalam rumah tangga, yang menjadi alat untuk menyelesaikannya itu bukannya syariah, minhajan, hadis dan Al-Quran, syahwat, apa yang akan terjadi, Pak? Masing-masing itu pasti akan menyimpan rasa dendam. Suami dendam, nggak apa-apa, saya merasa salah sekarang, kan itu, Pak ya. Terus akan begitu terusnya. Bayangkan ada orang rumah tangga itu terus begitu. Bahkan bahasanya itu seminggu 7 hari hanya 1 kali gencatan senjata. 6 hari itu ribut aja. Kenapa? Karena syahwat yang dominan. Di dalam membangun rumah tangga, syahwat yang dominan. Cirinya sederhana, Pak. Rumah tangga yang didominasi oleh syahwat, biasanya hari demi hari itu apa yang dihidupkan itu? Menuntut. Suami nuntut istri, istri nuntut suami, orang tua nuntut anak, anak pun menuntut orang tua. Bayangkan kalau rumah tangga dihidupkan dengan tuntutan, hasilnya apa, Pak? Tuntutan sama dengan capek deh. Itu. Ya, tuntutan itu sama dengan capek deh. Kalau anak muda bilang begitu, capek.
Harus bagaimana? Rasulullah ajarkan kepada kita membangun rumah tangga. Karena rumah tangga itu adalah miniaturnya sebuah negara, maka harus diawali dengan apa? Al-yadul ulya khairum minal yadi sufla, kata Rasulullah. Bangunlah rumah tangga, bangunlah tatanan masyarakat, bangunlah negara dengan cara memberi, dan memberi. Karena memberi itu akan mendatangkan kebahagiaan, tapi kalau menuntut akan mendatangkan kesengsaraan. Karena hidup itu adalah pilihan, ya tinggal milih aja masyarakat pengennya apa, kan gitu, ya kan? Ya semua apa yang ada, semua stakeholder gitu yang ada di negara kita ini, tinggal pilih pengen bahagia atau pengen sengsara, kan gitu. Pilihannya cuma dua. Nah, dengan dasar itu pula lah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada kita. Ya, makanya terutama di dalam sholat Jumat itu kan pesan takwa, kan di situ. Kenapa? Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana nilai takwa ini adalah suatu keniscayaan bagi seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu nilai ketakwaan itu menjadi keniscayaan. Saya kutip dari salah satu firman Allah, ya, yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran itu ayat 76, ayat 78 atau 76 saya lupa itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna ahlal qura", seandainya penduduk negeri ini, amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman. Beriman, Pak. Wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barokah, menggunakan lam taukid, artinya pasti. Kalau penduduk negeri ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah bukakan pintu keberkahan minas sama, dari langit, wal ar, dan dari bumi. Allah pernah berdusta, Pak? Nggak pernah Allah berdusta. Kalau Allah mengatakan seperti itu pasti. Kalau penduduk ini mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Keberkahannya Allah bukakan pintu lebar-lebar. Itu pasti Allah bukakan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Yang terjadi saat sekarang, yang turun dari langit bencana, yang keluar dari perut bumi bencana. Harusnya menjadi bahan evaluasi ayat Al-Quran itu. Karenanya kalau Bapak baca Al-Quran dari surat pertama sampai surat terakhir, Bapak seringkali menemukan kata takwa. Banyak sekali itu di Al-Quran. Bapak pasti akan menemukan kata-kata takwa. Yang paling dominan kata takwa itu di dalam Al-Quran. Ada berapa banyak, Pak? Pernah ngitung nggak, Pak? Boro-boro ngitung kata takwa. Kata takwa berdasarkan hasil pengkajian para mufasir, itu jumlahnya ada 245 disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. 245 kali. Artinya apa? Betapa pentingnya kita membentuk jiwa takwa, raga takwa. Jadi jiwa raga kita takwa sampai 245 kali. Kan luar biasa. Nah, dari jumlah yang 245 kali itu mayoritas didominasi dalam di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah. Berapa kali dalam surat Al-Baqarah? Di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan kata takwa sebanyak 27 kali. Itu paling banyak. Setelah Al-Baqarah, surat Ali Imran. Ali Imran menyebutkan takwa itu sebanyak 18 kali.
kata takwa itu. Setelah Ali Imran, Asy-Syu'ara sebanyak 17 kali. Nah, selebihnya itu baru yang lainnya. Jadi yang paling banyak surat Al-Baqarah menyebutkan kata takwa, karena memang kata takwa ini rata-rata turunnya di Madinah. Makanya kan ayat-ayat yang panjang itu disebut dengan ayat Madaniyah kan gitu ya. Kalau yang pendek-pendek itu umumnya Makkiyah, turunnya di Mekah. Kata takwa. Nah, terlepas dari itu semua ya, kalau Allah sebutkan begitu banyaknya nilai takwa, maka harusnya menjadi perhatian khusus kita. Menjadi perhatian khusus kita. Sampai-sampai betapa pentingnya atau ingin menjadi hamba Allah yang takwa, sampai banyak itu moto-moto menggunakan kata takwa. Sekolah-sekolah SD itu Pak, yang di sini itu apa? Takwa cerdas. Kan itu Pak ya. Terus apalagi itu? Wah, macam-macam itu orang menggunakan. Selalu nilai kata-kata takwa itu ada. Kenapa? Karena memang kalau saya boleh sampaikan, takwa itu paripurna Pak. Excellent. Jadi nggak ada lagi yang lebih dari takwa. Sehingga dari situ Allah menyampaikan firman-Nya itu supaya tidak ada yang memahami Allah diskriminatif. Allah diskriminatif ya katanya terhadap selain Nabi, Rasul, salafus soleh, sahabat dan sebagainya misalnya, kan seperti itu. Sehingga takwa itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa gimana? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling mulia adalah yang takwa. Kenapa enggak di situ disebutkan nabiyukum, rasulukum, kan misalnya khalifatukum misalnya kan gitu ya. Para salafus soleh, enggak disebutkan gitu oleh Allah. Kenapa? Kalau Allah menyebutkan misalnya inna akramakum indallahi nabiyukum, rasulukum, khalifatukum misalnya, para nabiku, para rasulku, para salafus soleh kan gitu, berarti Allah diskriminatif. Nah, dari kalimat itu jelas siapapun manusianya, apapun status sosialnya, termasuk apapun jabatannya, itu punya hak untuk menjadi manusia yang mulia kalau dia takwa. Jadi dari situ sudah jelas Pak, siapa manusia yang harus kita muliakan? Siapa Pak? Ya manusia yang takwa kan gitu. Coba Pak, Rasulullah SAW pada waktu itu memerintahkan kepada Umar bin Khattab, "Hai Umar, kamu ingin pergi ke Taif?" "Ya Rasulullah." "Ketika engkau sampai ke Taif, tolong kamu cari anak muda yang ada di sana dan kamu minta doa ke dia." Bayangkan, Khalifah Umar, ya kan? Ya calon khalifah ya, belum jadi khalifah waktu itu. Khalifah Umar bin Khattab begitu datang ke Taif, disuruh datangi anak muda dan minta doa ke dia. Sampailah di Taif, Umar bin Khattab cari-cari anak muda yang diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah jelaskan itu kriteria anak mudanya dan sebagainya gitu, karena kriteria takwa yang disebutkan oleh Rasulullah itu adalah pemuda takwa. Kamu minta doa ke dia. Ketemulah anak muda itu. Begitu Umar bin Khattab datang masuk itu, lagi ngapain anak muda itu Pak? Pemuda itu lagi menyuapin ibunya. Masya Allah, luar biasa. Jadi pemuda itu nyuapin ibunya. Bukan hanya sekedar itu, ibadah anak muda ini luar biasa. Dan ketinggian akhlak anak muda ini terhadap ibunya itu luar biasa. Sampai-sampai ketika dia tawarin, "Ibu, sudah siap untuk makan?" "Belum." Dia tidak akan makan lebih dulu. Sebelum ibunya makan, dia tidak akan makan. Dia tiru sikap Rasulullah. Rasulullah bersikap seperti itu Pak.
Rasulullah tidak akan pernah makan terlebih dahulu sebelum rakyatnya makan. Ditiru oleh Umar bin Khattab, ditiru oleh khalifah-khalifah yang lain, seperti itu. Itu kalau kita punya pemimpin kayak gitu Pak, bagus nggak Pak? Luar biasa. Iya, nggak bisa makan. Anak muda itu sebelum ibunya makan, sampai begitu dia. Masya Allah, ini luar biasa. Sampai di situ Umar melihat pemuda itu lagi nyuapin ibunya. Selesai menyuapin, barulah Umar bin Khattab mengatakan, wahai anak muda, saya dapat pesan dari Rasulullah SAW. Ketika sampai di Taif, cari anak muda yang takwa, yang soleh. Dan ternyata saya ketemu dan saya saksikan memang engkau adalah pemuda yang soleh dan takwa. Terbukti engkau begitu solehnya nyuapin ibunya dan seterusnya. Pokoknya ibunya dilayanin luar biasa. Karena itu doakan aku biar aku menjadi orang yang soleh. Doakan aku biar aku menjadi orang yang takwa. Ini Masya Allah, luar biasa. Nah begitulah ya. Oleh karenanya dari situlah jelas ya. Karena begitu banyaknya nilai takwa yang disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan untuk tidak melakukan upgrading takwa dalam kehidupan kita. Hanya memang interpretasi takwa itu harus jelas dulu. Kan persoalan di kita ini Pak, yang seringkali muncul itu dari di konsep pemahaman dasar Pak. Saya ambil contoh sederhana saja misalnya. Pemahaman dasar tentang al-Islam dikemukakan oleh Rasulullah SAW bahwa pemahaman dasar al-Islam itu, konsep Islam itu adalah kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan. Begitu Rasulullah menyebutkan tentang konsep dasar Islam. Apa itu konsep dasar Islam? Islam itu adalah sebuah bangunan yang kokoh, yang kuat, yang ketika ada orang di dalamnya itu merasa nyaman, tentrem, kan gitu ya. Itulah al-Islam. Itu pemahaman dasar Islam. Kan sekarang tinggal kita kembalikan pada diri kita yang sudah mengikrarkan wa ana minal muslimin. Saya ini adalah sebagai seorang muslim. Kan kita tanya diri kita, benar enggak Islam yang ada dalam jiwa raga kita ini memberikan kedamaian, kenyamanan. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebutnya dengan apa? Rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Tapi realita yang terjadi justru sangat ironis dan menyedihkan. Orang-orang yang tadi ya mendefinisikan sebagai seorang muslim tapi tidak tidak terasa rahmatan lil alaminnya. Nah ini kan jadi masalah. Jadi masalah. Itu konsep dasar Islam. Supaya lebih tegas, saya tanya ke Bapak nih, konsep dasar ilmu hitung atau matematika itu apa Pak? Konsep dasar ilmu hitung atau ilmu matematika apa Pak? Konsep dasar ilmu hitung atau matematika itu adalah logika. Logika. Ada seorang murid ngisi soal disalahkan oleh gurunya. Gurunya membuat soal itu anak SD kelas 1, tapi karena pemahaman dasarnya bagus, gurunya menuliskan 2 tambah 2 sama dengan 5 kurang 1. Betul nggak Pak? Apa salah? Tapi disalahkan oleh gurunya. Kenapa 2 tambah 2 bukannya 4? Ini malah 5 kurang 1. Itulah pemahaman dasar, konsep logika.
Ketika anak-anak tidak ditanamkan konsep dasar tentang logika itu, kesana makin berat, Pak. Kenapa? Karena yang namanya hitungan itu logika. Sama halnya misalnya, Pak, ilmu bahasa. Mau bahasa Inggris, Prancis, Arab, atau apapun. Pemahaman dasar tentang ilmu bahasa itu apa, Pak? Kenapa kok susah belajar bahasa Arab, kok susah belajar bahasa Inggris, susah belajar Prancis, bahasa apapun susah. Kenapa? Karena pemahaman dasar kita itu belum sampai ke arah sana. Bahwa pemahaman dasar ilmu bahasa itu adalah komunikasi. Nggak perlu belajar, Pak, itu. Iya. Tapi ketika bahasa itu dijadikan sebuah pelajaran, mumet, ya kan gitu ya. Bahasa Inggris dari go, when, gone. Nah jadi kio berubah, kan gitu. Bahasa Arab juga kan begitu ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'alna. Aduh, loba kio, kan gitu ya. Tapi tadi yang perlu dipahami adalah konsep dasar dulu. Konsep dasar bahasa itu adalah komunikasi. Sudah, tinggal di mana nih? Di Tatar Sunda, komunikasi, bahasa Sunda. Salah. Orang Sunda pasti maklum, dah kita belum tahu, kan gitu. Iya, sampai ada orang Jawa itu datang ke Sunda, pengen belajar Sunda gitu kan. Cing, listrik di Parman. Di Parman gitu. Jadi yang penting itu tadi ya, memahami tentang konsep dasar itu komunikasi dan seterusnya lah, kan gitu. Nah, termasuk konsep dasar kita memahami ilmu tauhid misalnya. Apa konsep dasar memahami ilmu tauhid, Pak? Orang memahami konsep konsep dasar memahami ilmu tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah. Padahal konsep dasar ilmu tauhid itu adalah menempatkan Allah dalam jiwa raga kita di segala situasi dan kondisi. Itu konsep dasar ilmu tauhid. Apalah artinya kita belajar ilmu tauhid itu dengan sebagai setumpuk pelajaran, tapi ternyata pemahaman dasarnya tidak sampai. Akhirnya apa? Dia tidak merasa diawasi oleh Allah, dia tidak merasa dinaungi dan seterusnya. Padahal konsep dasar ilmu tauhid itu adalah menanamkan dalam jiwa raga kita Allah di atas segala-galanya. Kalau kita bisa menempatkan Allah di atas segala-galanya, selesai segala urusan. Nggak ada istilah mencuri, korupsi, zina, mabuk, nggak ada. Kenapa? Ketika kita tanamkan Allah di atas segala-galanya, sudah nggak ada lagi selain itu. Inilah pemahaman dasar. Makanya persoalan yang kita hadapi sekarang, umat Islam itu banyak yang belum paham tentang konsep dasar Islam. Apa konsep dasar Islam tadi, Pak? Islam itu sebuah bangunan, ya kan? Kita tahu bangunan yang kokoh itu adalah bangunan apabila yasuddu ba'duhu ba'don. Ketika bangunan itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Kebayang nggak, Pak, kalau bangunan itu pondasi berdiri sendiri, tiang berdiri sendiri, tembok berdiri sendiri, atap berdiri sendiri, apa yang terjadi, Pak? Didorong juga rubuh. Nah, makanya Rasulullah memberikan pemahaman dasar tentang Islam. Kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'don. Dipertajam oleh Rasulullah itu dengan kalimat yasuddu ba'duhu ba'don. Makanya ketika kita menjadi seorang muslim harus menjadi penguat yang satu dengan yang lain, bukan justru malah wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu, malah memutuskan penguat. Nah, ini jadi masalah. Ini yang kita hadapi sekarang, Pak. Banyak umat Islam itu bukan wa'tasimu bihablillah, memperkuat ikatan tali, ya kan? Tapi apa? Wala tafarraqu, tafarruq. Justru malah memutuskan ikatan. Udah ikatan itu kokoh, kuat, malah diputus. Hancurlah Islam. Akhirnya Islam jadi bulan-bulanan sekarang itu, Pak. Ada yang memperkosa tuh Islam, ada yang korupsi tuh Islam, ada yang neror tuh Islam. Semuanya seolah-olah Islam. Padahal sama sekali tidak seperti itu. Jadi begitu umat Islam melakukan banyak kesalahan itu, yang disalahkan Islam. Kan lucu, Pak, ya. Kan itu.
Saya ambil konsep sederhana saja, Pak. Bapak pergi ke toko kopiah. Bapak karena sudah punya kebiasaan, kopiah saya itu nomor 6. Beli kopiah karena mereknya beda, begitu sampai rumah, seret geningan Yang dirubah kopiah atau kepala, Pak? Nah itu, yang dirubah kopiah atau kepala? Anda nggak kagok, nggak dibeli, itu lebar, itu mahal. Kepala di lain gitu, kopiah yang dirubah, kumang-kumang ada kopiah kan gitu. Nah, begitulah konsep pemahaman dasar kita, insya Allah. Ketika kita memahami konsep dasar itu, nggak ada yang merasa berat untuk menjalani kehidupan itu. Sudah masuk suruk? Sudah? Hari tadi bunyi nit bukan? Oh itu ya udah berarti ya. Ya baik bapak-bapak dan ibu-ibu, luar biasa. Kalau bapak pernah mendapat kiriman video seorang payakumbuh, kalau nggak salah itu ya, yang cacat Pak, dari usia 17 tahun, kemudian dia sekarang menjadi CEO di salah satu perusahaan ternama di dunia itu, ya Pak? Iya, luar biasa. Begitu cacat kakinya Pak, 17 tahun nggak bisa berdiri dia, nggak bisa berdiri. Sudah apa Pak? Seluruh obsesi dia, seluruh cita-citanya itu hancur remuk. Akhirnya dia ngurung diri di dalam kamar. Dia hari demi hari dilalui dalam kamar. Udah nggak ada artinya saya hidup. Dia salahkan Tuhan. Tuhan itu nggak adil terhadap diri saya. Kenapa saya dibuat seperti ini? Padahal saya itu bisa menjadi orang yang maju. Hari demi hari dijalani di kamarnya. Orang tuanya mikir, ini bahaya ini anak saya kalau begini terus ya kan. Akhirnya diketok pintunya nggak dibuka-buka Pak. Didobrak pintu itu, jebol pintunya. Kaget anak itu. Wis, ada apa ayah? Ayahnya dengan penuh kesabaran, dia katakan, nah, ayah sangat sayang kepada kamu. Kalau ayah sayang sama kamu, kenapa kamu tidak sayang pada diri kamu sendiri? Artinya orang lain itu sayang sama kamu. Kenapa kamu tidak menyayangi diri sendiri? Mengurung diri itu tandanya tidak sayang terhadap dirinya sendiri. Kalimat ayahnya cukup sederhana. Nah, hidup itu pilihan. Betul Pak ya? Hidup itu pilihan. Sekarang kalau kamu mau hidup di kamar terus silakan, itu adalah pilihan. Tapi kalau kamu ingin lebih, bahkan ingin menggapai cita-cita kamu, itu juga pilihan. Disebutkan seperti itu. Akhirnya apa? Jangan kalimat seperti itu saja. Kemudian ayahnya langsung berangkat pergi kerja. Begitu kerja, anak itu karena sudah keluar menggunakan kursi roda, sampaikan ke ibunya itu. Mah, tolong panggilkan taksi, saya mau sekolah. Luar biasa Pak ya. Saya mau sekolah. Akhirnya luar biasa. Jadi apapun itu tidak boleh dibatasi oleh keterbatasan kita. Tidak boleh. Yang ekstrim, Bilal bin Rabah, seorang budak. Mana Pak? Mulia mana Pak Bilal dengan kita Pak? Secara status sosial masih tinggi kita. Bilal itu budak yang diperjualbelikan, tapi luar biasa ketika Bilal ingin menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sukses, terbukti ketika Rasulullah menyampaikan kepada Bilal, "Hai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan sehingga aku mendengar terompahmu di surga?" Artinya surganya Bilal itu dekat dengan, nah, sampai terompahnya kedengaran berarti kan sejajar dengan Rasul surganya. Kira-kira kita bisa sejajar dengan Rasul tepat surganya itu. Padahal status sosial kita lebih tinggi dibandingkan dengan Bilal. Nah ini perlu pelajaran. Nah pelajaran yang terakhir ini adalah umat Rasulullah itu dikasih usia singkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat dan singkat. Tidak seperti umat terdahulu. Bahkan umat Nabi Nuh itu sampai 1050 tahun.
umat Rasulullah diberikan waktu yang singkat, tapi subhanallah, Allah tidak diskriminatif, maka diberikan amalan-amalan yang istimewa. Amalan yang istimewa itulah yang mengupgrade, kan gitu ya, mengupgrade diri kita. Nah, tinggal kita pandai-pandai memilih, jangan sampai memilih amalan-amalan yang biasa-biasa saja. Makanya kita harus ambil amalan-amalan yang istimewa. Untuk apa? Ya tadi bisa menyamai apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, waktu syuruk sudah melewati. Paling tidak itu ada sebuah gambaran singkat, karena ini baru cover Pak ya, isinya mah belum. Dari covernya saja kita sudah bisa membaca. Nah, kan di kita itu ada metode speed reading, cara membaca cepat. Nah, cara membaca cepat itu dari cover saja sudah bisa membaca, oh isi buku itu adalah ini. Nah, itu dari cover, atau membaca daftar isi, atau membaca sinopsis. Apa sinopsis itu Pak? Kesimpulan dari isi buku. Misalnya di belakang buku itu ada sinopsis di situ. Kita baca, oh berarti buku ini stressingnya ke sini. Nah, begitu juga pada kesempatan pagi hari ini saya memberikan sinopsis bagaimana kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang luar biasa, dan Allah tidak punya sifat diskriminatif kepada siapapun, sehingga fastabiqul khairat. Siapa yang mau berlomba-lomba untuk menuju takwa, Allah berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Bahkan kalau apa yang Anda inginkan, aku akan berikan, termasuk rezeki yang datangnya tidak diduga-duga. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi yang terbaik, yang pada akhirnya kita akan merasakan apa yang kita lakukan di dunia yang terbaik ini, kita akan memetik hasil yang terbaik pula di akhirat. Dengan segala keterbatasan ini, akhirnya marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalal karim azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbi ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma adfa'anna al ghala wal waba wa zina wa zalazila wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khasatan wa an sairil baladil muslimin amatan ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami adalah hamba-hambamu yang pada kesempatan pagi menjelang syuruk ini duduk bersimpuh di hadapanmu dalam rangka mendapatkan rahmat, maghfirah serta ridho darimu ya Rabbana. Meskipun kami menyadari banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kami, karenanya ya Rabbana, berilah kemampuan kepada kami untuk menanamkan iman dalam jiwa kami yang kokoh, hati yang khusyuk, niat yang ikhlas, dan kesabaran yang tetap untuk mampu melaksanakan semua apa yang kau perintahkan dan mampu menjauhkan semua apa yang kau larang. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, bimbing kami ya Rabbana agar menjadi orang tua yang mampu menyayangi keluarga, mampu menyayangi, mendidik anak-anak kami sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya Rabbana. Bimbinglah kami ya Rabbana untuk menuju kepada Jannatun Naim, surga yang kau janjikan pada kami semua ya Arhamar Rahimin. Innaka ta'lamu an hasil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syariatik wa wasikillahu marabitutaha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu wasrah sudurha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alik wa yahabi ma'rifatik wa mita ala syahadati bisabilik innaka ni'malana wa ni'man nasir. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, tidak ada kata yang paling indah dari apa yang kami lantunkan lewat doa ini kecuali kau kabulkan permohonan kami. Ya Rabbana, besar harapan kami akan dikabulkannya permohonan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.